ini khusus yang pencinta bila, penghobi bila dalam hal seni ukir dan jenis-jenis baja yang sering dipakai untuk jadi bahan pisau peralatan kerja. Nah, ini semua pisau ini peralatan kerja, baik yang digunakan untuk tebas maupun untuk sembelih. Jadi ini bukan sejenis sajam, bukan yang untuk keris atau pedang. Ini semua peralatan kerja, golok tebas dan golok sembelih. Jadi ini dari nilai seni ukirnya dan jenis-jenis baja yang sering digunakan untuk bahan golok. Ini kita spill sedikit. Kemarin itu ada Hendra Melian. Hendra Melian kemarin mau tanya yang untuk golok sembelih katanya. Dia mau golok sembelih. Ini ada M390. Ini semua koleksi sebenarnya. Ini koleksi. Memang kita sudah lama koleksinya, memang agak banyak. Tapi kalau ada kawan-kawan yang memang perlu dan cocok, ini ada beberapa yang mungkin kita lepas. Nah, ini M390 yang Melian kemarin tanya. Ini sengaja kita tidak bisa spill secara detail karena nanti mungkin bisa kita pelanggaran. Ini sekilas dari luar saja. Kalau mau detail nanti bisa kita lewat WA. Ini full tanduk bule dengan bahan baja premium M390. Kekerasan baja sudah di 63 HRC. Ini dengan kadar stainless yang cukup tinggi untuk ukuran baja yang tahan karat. M390 ini termasuk yang premium. Ini cocok sekali untuk pegangan penyembelih hewan ternak. Panjang 30 cm. Jadi silakan kawan-kawan yang hobi bertualang, yang hobi ke hutan, kebun, mancing. Nah, ini ada peralatannya. Sekalian kita cerita-cerita atau ada yang mau pesan, tapi ini saya bukan maker. Saya bukan maker, bukan pembuat, tapi kita juga pemakai. Nanti kalau ada yang sir, kebetulan di koleksi kita boleh. Kalau mau pesan juga kita bisa sampaikan maker-makernya, karena hampir semua maker pembuat pisau ini sudah hampir pernah kita coba, karena ini hampir seluruh jenis baja, mulai dari ini XU42. Nah, ini cocok sekali kalau untuk sembelih-sembelih yang jenis kecil, unggas, atau kawan-kawan yang hobi mancing. Nah, ini agak ringan untuk dibawa kecil, untuk keperluan-keperluan mancing, keperluan-keperluan sembelih unggas. Tapi ini bahannya baja premium dibalut dengan kayu ebony. Nah, karena baja ini banyak macamnya, ini mulai dari yang paling rendah itu 56 HRC. Itu di kelas baja per biasa. Naik dikit di baja per Willis. Selanjutnya mulai masuk baja-baja premium. Willis itu biasanya di 58 HRC. Kalau yang sudah baja modern itu mulai dari 59 sampai 65 HRC.
itu ada 65 HRC yang paling tinggi yang pernah saya coba. Tapi memang ada yang baja terbaru itu yang keluaran dari Amerika, kalau nggak salah itu sampai 67 HRC. 67 HRC. Oke, silakan yang hobi peralatan kerja, ini kita spill. Atau yang mau tanya-tanya tentang golok, tentang finishingnya, tentang fungsinya, pembentukan matanya, yang untuk golok tebas bagaimana, yang untuk golok sembeli bagaimana, bahan bajanya. Nah, ini boleh kita sharing-sharing di sini. Nah, ini kita spill lagi satu. Nah, ini dari Panadis 23. Panadis 23 dengan finishing full tanduk ukir. Ini baja premium juga, PM23 ini di 63 HRC juga, tapi ini baja karbon. Di baja karbon ini ketahanan karatnya kalau dibanding dengan M390 lebih tahan yang M390, tapi kekerasannya ini untuk tebas dan sembelih ini sangat awet tajam. Nah, tapi golok ini bukan dari bahan bajanya saja. Jadi nilai golok, sebuah golok itu selain dari bahan bajanya, seni ukirnya dan bahan-bahan material yang digunakan untuk finishingnya, baik itu handle maupun sarungnya, itu nilainya tergantung di finishingnya juga, bukan bahan bajanya saja. Ini satu lagi, nah ini style modern. Ini kawan-kawan kalau yang hobi style modern, modelnya seperti ini. Style modern itu dia menggunakan sarung dari Kidek dan handle dari Mikarta dengan bentuk full tang. Jadi ini bilahnya itu langsung ke gagang, jadi tidak akan patah. Dan menggunakan teklock untuk kaitan ke ikat pinggang. Nah, ini style modern. Kebetulan yang ini langsung ada anakan pisau bush craftnya. Ini pisau kecil anakan pisau bush craftnya. Nah, jadi sistem bukanya juga dia sekedar main dorong di sini. Ini dari bahan baja Sleipner A88 produksi asap Austria. Nah, ini juga ada yang bahan dari bahan biasa, tapi ini finishingnya yang full tanduk. Nah, jadi sebuah bila tadi saya sampaikan bahwa bukan dari bahan bajanya saja yang membuat nilainya agak mahal, karena di finishing juga sangat menentukan nilai dari sebuah golok gitu. Nah, ini kalau bahannya ini dari bahan baja per, tapi ini di finishing dengan menggunakan sarung dan handle tanduk ukir, maka nilainya menjadi tidak ekonomis lagi dia, karena ini nilainya mulai sudah ke seni ukirnya sebenarnya. Selain seni ukir, bahan tanduknya yang agak tinggi. Ini dari bahan baja per truk kalau bahan pernya, bahan bilanya. Ini juga ukurannya agak pendek di 25 cm. Ini enak untuk kegiatan-kegiatan di luar yang tidak terlalu berat untuk membawanya. Nah, ini nak nunggu-nunggu durian, nah, mancing. Nah, ini masih lemak batang, ringan karena ukurannya masih agak kecil. Nah, ini bentuk matanya.
Nah, ini tidak bisa kita tampakkan secara detail. Ini ngunci. Jadi kalau kostum itu dia ngunci, ini bukan dibuat secara apa namanya itu kodian. Ini memang pesanan satu-satu. Kalau yang kostum pesanan itu dia memang rapi, pembuatannya rapi dan dia dibuat satu-satu, termasuk antara sarung dengan golok ini dia ngepres yang dibuat khusus. Ini SLD Hitachi dari Jepang. Nah, ini finishingnya juga, ini kostum menggunakan handle tanduk ukir wayang Arjuna. Nah, ini ukirannya cukup detail dan rapi. Ini spesialis tapi untuk golok sembelih karena bilanya sudah tipis, tidak bisa untuk tebas. Panjang 35 cm. Bajanya menggunakan SLD Hitachi. SLD Hitachi ini kekerasannya di 59 sampai dengan 60 HRC.